share screen dulu ya. Silakan, Pak. Sebentar, saya nggak bisa share ya. Sudah di Freddy. Saya share Oh, screen-nya. belum saya ya. Oke. Sudah, Pak? Nah, oke. Sebentar, saya share. Terlihat Bu Sinta screen saya? Sudah terlihat, Pak. Terlihat ya? Oke. Sudah terlihat. Silakan, Ya. Pak. Oke. Kalau Sudah. gitu saya mulai aja. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu. Senang sekali malam hari ini saya bisa bertemu dengan Anda semua. Selamat Ya. malam. Ini adalah pertama kalinya saya bicara di hadapan Anda semua. Dan perkenalkan, nama saya Freddy. Saat ini tadi betul yang dikatakan oleh Ibu Sinta, saya masih menjabat sebagai Head of International Business di sebuah perusahaan makanan dan minuman. Ya. Dan malam hari ini izinkan saya membantu teman-teman yang mengundang Bapak dan Ibu untuk menjalankan sebuah konsep bisnis, sebuah peluang bisnis yang saya pribadi juga jalankan. Ya, di tengah-tengah kesibukan saya sebagai seorang profesional di sebuah perusahaan, saya menyempatkan diri untuk membangun bisnis ini. Karena menurut saya ini adalah sebuah bisnis yang menarik. Dan mungkin itu juga yang dilihat oleh teman-teman Anda. Makanya malam hari ini mereka bersusah payah mengundang Anda, ya, untuk dalam waktu sekitar 20-30 menit mendengarkan saya bicara, mendengarkan saya sharing. Oke. Nah, izinkan saya sharing Bapak Ibu, konsep bisnis sebetulnya sangat simpel, sangat sederhana sekali. Pada dasarnya nanti kita akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang dikenal dengan nama PT Forever Healthy Indonesia, atau secara gampang biasa kita sebut sebagai FHI. Ya. Nah, pendiri atau founder dari perusahaan ini adalah Ibu Susan Barlin PhD. Beliau adalah seorang international marketer, beliau juga seorang executive director di John Maxwell Team. Ya, Anda pasti kenal lah John Maxwell. John Maxwell itu siapa dan perusahaannya seperti apa. Beliau adalah dari Filipina, ya, dan perusahaan ini memang awalnya didirikan di Filipina, tetapi sejak tahun 2019, tahun lalu, mulai buka di USA. Jadi bisa kita katakan sekarang head office-nya itu ada di USA. Karena buka di Las Vegas, Nevada pada tahun lalu. Ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Forever Healthy itu ada di Gedung Kosa di lantai 3, di Jalan Tomang Raya. Jadi Bapak Ibu kalau Anda mungkin punya waktu mau main ke kantor, silahkan ya. Nanti di sana bisa ketemu dengan Pak Ferdi, juga bisa ketemu dengan Ibu Sinta. Ya, mereka dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu. Apabila nanti penjelasan saya masih kurang, Anda bisa tanya lebih dalam lagi mengenai Forever Healthy Indonesia ini. Ya. Nah, Forever Healthy ini adalah sebuah perusahaan dengan produk yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi tidak heran kalau kami juga punya tim dokter dan ilmuwan. Ya, ada Dokter Yose, ada Dokter Arle, ada Dokter Mario. Mereka ini adalah dokter yang ada di grup pusat kami. Ya, tapi kalau di Indonesia kami juga sudah punya Dokter Winda yang nanti juga siap membantu Anda untuk menjelaskan lebih dalam lagi mengenai produknya. Nanti saya akan singgung sedikit mengenai produknya, tapi Bapak Ibu kalau Anda tertarik untuk mendalami produknya lebih lanjut, saya sarankan Anda untuk ikut Zoom-nya pada hari Kamis. Ya, ini akan secara mendalam membahas lagi mengenai produk dari Forever Healthy Indonesia. Nah, gimana mengenai legalitasnya ya? Biasanya mungkin banyak teman juga bertanya, kalau ini sebuah perusahaan, apakah legalitasnya oke? Nah, nggak usah khawatir, legalitasnya juga oke. Sudah ada Bapak Ibu, ini salah satunya, yaitu adalah sertifikat keanggotaan dari Asosiasi Perusahaan Penjual Langsung. Jadi FHI sudah menjadi member dari AP2RI. Legal. Jadi Bapak Ibu nanti Anda nggak perlu khawatir kalau Anda ingin menjalankan bisnisnya. Nah, sebelum saya bicara lebih dalam lagi mengenai produk dari FHI, karena ini namanya produk kesehatan Bapak Ibu ya, coba kita lihat dulu kira-kira nih, apa sih penyakit yang paling banyak diderita oleh orang di dunia dan di Indonesia nantinya. Ya, kita lihat dulu yang di dunia. Ini data WHO tahun 2015. Dan saya yakin sekarang tahun 2020, datanya kemungkinan lebih buruk dari yang sekarang saya tunjukkan. Ya, dan tidak akan berubah banyak. Kalau kita lihat 3 teratas, itu adalah penyakit jantung, kemudian penyakit stroke, dan kemudian penyakit infeksi saluran.
napas bawah, ya. Nah, gimana kalau di Indonesianya sendiri? Coba kita lihat. Nah, ternyata nomor 1 dan nomor 2-nya juga mirip ya dengan tadi yang ada di dunia, yaitu penyakit stroke dan penyakit jantung. Yang nomor 3-nya mungkin ini khas di Indonesia, diabetes dan juga komplikasinya. Ada satu organisasi yang dikenal dengan nama World Stroke Organization. Nah, ini data tahun 2017, Bapak Ibu, datanya lebih mengerikan menurut saya. Ya, kenapa? Karena data ini menunjukkan setiap 2 detik itu seseorang mengalami stroke di dunia. Dan bisa dikatakan 1 dari 6 orang di dunia akan mengalami stroke. Ini bukan berita yang menyenangkan sebetulnya, ya, bukan data yang menyenangkan untuk kita dengar. Bayangkan kalau dalam satu keluarga itu ada 6 orang, kalau lihat kiri kanan, tengok kiri kanan begitu, bisa bilang 1 di antara kita akan kena stroke nih, ya. Tapi semoga itu tidak terjadi pada Bapak dan Ibu dan juga pada keluarga Bapak dan Ibu semuanya, ya. Tapi intinya kalau kita lihat dari data dunia tadi punya WHO, kemudian data dari Indonesia, dan ini data dari World Stroke Organization, ternyata kalau kita bicara penyakit itu didominasi oleh penyakit kardiovaskular. Itu yang menjadi faktor kematian paling tertinggi di dunia. Nah, pertanyaannya adalah, kalau datanya seperti itu, berarti kemungkinan besar kita juga mungkin akan mengalaminya juga. Pertanyaan paling penting adalah bagaimana cara mengatasinya. Ya. Nah, tapi sebelum saya cerita mengenai bagaimana cara mengatasinya, ada satu fakta menarik nih yang ingin saya bagikan kepada Bapak dan Ibu semua. Ada sebuah pulau kecil di dekat Panama, namanya Pulau Kuna Island. Ya. Nah, masyarakat di sana itu tidak punya problem dengan penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular. Ya, rata-rata tekanan darah penduduk di sana itu normal sekali, bahkan untuk penduduk yang sudah berusia di atas 65 tahun. Ya. Nah, situasi ini itu menarik dan dilakukan penelitian oleh Harvard University. Apa sih sebetulnya yang menyebabkan penduduk kuna ini seperti itu? Apakah ini masalah genetik, artinya mereka punya gen yang berbeda dengan yang lain, tapi ternyata tidak, bukan itu jawabannya. Gennya samalah seperti yang lain, ya, sama seperti penduduk di pulau lain sekitar Pulau Kuna. Kehidupannya bebas stres, enggak juga, ya, walaupun mereka hidup di pulau yang berpantai indah, tapi yang namanya stres itu bisa terjadi di mana saja, ya, jadi bukan privilege orang kota saja, tapi orang yang hidup di pulau pun juga mengalami stres. Jadi bukan itu ternyata. Kenapa mereka sangat sekali jarang mengalami penyakit kardiovaskular. Bukan karena genetik, bukan karena stres. Lalu apa karena makanan yang dikonsumsi? Enggak juga, ya, makanannya mirip sama-sama dengan yang dimakan oleh penduduk lain di dunia. Ya. Nah, tapi ternyata ada sesuatu yang menarik, Bapak Ibu, bukan makanannya, tapi minumannya yang dikonsumsi, yang membedakan masyarakat kuna itu dengan penduduk lain di sekitar pulau tersebut dan bahkan mungkin penduduk di seluruh dunia. Yaitu apa? Mereka punya kebiasaan untuk minum coklat, ya, atau kokoa atau kakao. Nah, coklat sendiri itu sebetulnya dari zaman dulu itu dikenal memiliki manfaat kesehatan, ya, bahkan dianggap sebagai the food of gods, artinya dianggap sebagai makanan para dewa, minuman para dewa. Jadi kebayang kan bahwa coklat ini betul-betul sesuatu yang zaman dulu, ya, itu dianggap makanan yang memang membawa manfaat kesehatan yang luar biasa. Nah, tapi sayangnya Bapak Ibu, sekarang yang kita kenal itu lebih banyak coklat yang enak, ya, bukan coklat yang sehat. Kenapa, ya? Karena ketika proses dilakukan, ketika orang-orang Barat mulai membawa produk ini ke negaranya, yang terjadi adalah, ya, mereka membuatnya menjadi sesuatu yang enak, ya, dengan dicampur dengan gula, dicampur dengan creamer, dicampur dengan susu, akhirnya menimbulkan banyak bermacam coklat dan rasanya enak. Nah, kehilangan kekuatan kesehatannya. Jadi coklat enaknya yang muncul, tapi coklat sehatnya yang jadi hilang. Ya. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat coklat itu bisa punya fungsi yang bagus sekali untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular? Nah, ternyata coklat itu mengandung sebuah zat yang disebut dengan nama flavanol. Nah, flavanol ini memang secara klinis sudah terbukti membantu untuk
fungsi kardiovaskular ya. Short term efeknya itu untuk dilatasi pembuluh darah atau apa ya, pembesaran pembuluh darah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mencegah penyempitan pembuluh darah. Nah, long term efeknya untuk antioksidan. Nah, fungsi antioksidan juga banyak. Salah satunya juga untuk mencegah terjadinya penyakit kanker ya. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau kita bicara coklat yang mengandung flavanol yang tinggi, ini nggak gampang untuk diproses atau diekstraksi ya. Tapi kita beruntung karena ada sebuah perusahaan di mana FHI bekerja sama, yaitu perusahaan yang namanya Berry Callebaut. Ini merupakan salah satu perusahaan coklat terbesar di dunia yang ternyata berhasil mengekstraksi coklat dan flavanolnya itu masih tinggi kadarnya, sampai 80%. Dan cara ekstraksinya ini juga sudah dipatenkan ya. Ini sebentar ya, saya akan ganti dulu sebentar. Nah, ini patennya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Anda mencoba googling lah ya, Anda tuliskan paten dengan nomor ini, itu akan menyambung dengan perusahaan Berry Callebaut, di mana mereka punya cara untuk mengekstraksi coklat dengan kadar flavanol yang sangat tinggi. Ya. Nah, kalau kita bicara produk yang berkaitan dengan kesehatan, biasanya orang suka bertanya, ada nggak studi klinisnya sih? Ada nggak studi yang dilakukan secara independen yang memang menyatakan bahwa coklat dengan flavanol yang tinggi itu bermanfaat, atau coklat secara umum itu membawa manfaat untuk kesehatan. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, sebetulnya kalau kita bicara di Indonesia itu kan banyak sekali tanaman atau pohon-pohon tanaman yang bisa menjadi tanaman obat. Tapi seringkali tidak ada studi klinisnya. Sehingga kalau kita mengatakan, tanaman ini sangat bagus untuk penyakit ini, seringkali itu hanya berdasarkan pengamatan ya, bukan studi klinis yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi menariknya, kalau kita bicara mengenai coklat, banyak sekali studi klinisnya. Saya akan tunjukkan beberapa, Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah ternyata berdasarkan studi klinis, ini nanti Anda bisa lihat pattern-nya di sini, ya. Itu menunjukkan bahwa ekstraksi kokoa itu bagus untuk kesehatan kulit, ya. Nah, jadi bisa membantu untuk mengurangi garis-garis penuaan, untuk awet muda lah, gampangnya seperti itu, ya. Nah, kemudian ada juga studi klinis yang mengatakan bahwa coklat ini bagus sekali untuk masalah prostat. Nah, ini cocok ini buat para bapak-bapak ya, karena biasanya bersamaan dengan meningkatnya usia, prostat itu juga membesar dan sering kita mengalami masalah prostat. Minum coklat, masalah prostat bisa teratasi. Ya. Kemudian ada lagi studi klinis yang lain yang mengatakan bahwa kokoa, coklat ini bermanfaat untuk menurunkan berat badan atau mungkin mendapatkan berat badan yang ideal. Nah, biasanya kan orang punya persepsi kalau makan coklat itu bikin gemuk. Iya. Kalau Anda makan coklatnya coklat yang enak, yang banyak susu, yang banyak gula, ya susah untuk menjadikan Anda kurus ya atau mendapatkan berat yang ideal. Ujung-ujungnya kalau Anda terlalu banyak makan coklat yang model seperti itu, ya berat badan akan bertambah. Ya. Nah, studi klinis yang lain juga menyatakan bahwa kalau kita mengkonsumsi coklat dengan flavanol yang cukup dalam waktu 4 minggu, itu bisa meningkatkan fungsi endotelium yang nanti akan memproduksi nitrik oksid. Nah, ini semuanya berkaitan dengan tadi kesehatan pembuluh darah kita atau kardiovaskular kita. Ya. Kemudian ada juga yang studi klinis yang menyebutkan bahwa flavanol yang ada di dalam coklat ini akan meningkatkan aktivitas stem cell. Stem cell atau sel induk ini adalah sel yang bisa menjadi sel apa saja. Ya, tapi dengan meningkatnya usia biasanya aktivitasnya atau jumlahnya juga makin berkurang. Jadi kalau misalnya janin ya, itu juga stem cell-nya masih banyak karena memang masih dalam proses untuk membentuk organ-organ tubuh seperti itu. Nah, ternyata minum coklat itu juga bisa membantu untuk meningkatkan aktivitas dari stem cell. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, sekarang ini kita sedang ribet-ribetnya dengan urusan virus corona ya, COVID-19. Ternyata coklat itu bisa membantu untuk memiliki efek antivirus. Memang belum ada penelitian yang berkaitan dengan COVID-19-nya ya, tapi penelitian-penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa memang memiliki fungsi antivirus untuk virus yang mirip dengan COVID-19, yaitu virus coronavirus, karena COVID-19 ini juga masuk bagian atau kategori dari coronavirus. Nah, artinya minum
coklat ini walaupun belum ada studi klinisnya, tapi kita bisa berharap ini akan membantu kita untuk memiliki antivirus, terutama di kondisi pandemik saat ini. Ya. Bapak Ibu itu adalah sebagian dari studi klinis yang sebetulnya dilakukan untuk produk coklat. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti pengen tahu lebih lanjut, gampang, tinggal di Google aja, tinggal diketik aja, misalnya manfaat coklat atau studi klinis mengenai coklat atau clinical trial of flavanol, misalnya seperti itu, maka akan banyak sekali nanti Bapak Ibu lihat studi-studi yang berkaitan dengan coklat dan flavanol ini. Ya. Nah, yang menarik juga produk flavanol ini juga sudah diakui oleh European Food Safety Authority (EFSA), atau kalau di Indonesia ini mirip dengan Badan POM-nya, atau di Amerika mungkin dikenal dengan nama FDA. Jadi ini adalah sebuah badan yang memang mensertifikasi, memberikan otorisasi yang berkaitan dengan keamanan pangan di Eropa, ya. Dan produk kita pun juga sudah mendapatkan nomor BPOM-nya, ya. Nah, ini Bapak Ibu produk yang ingin saya perkenalkan untuk Anda yaitu Flanol. Ya, ini adalah produk dari FHI yang mengandung 80% cocoa flavanol yang diekstrak dari biji kakao murni. Ya, jadi ini bisa dikatakan adalah coklat murni seperti itu. Dan pada dasarnya Anda cukup minum 5 gram sehari untuk kebutuhan tubuh akan flavanol ini. Ya, itu cukup ya untuk menjaga kesehatan tubuh Anda. Tapi kalau Anda sakit mungkin Anda bisa tingkatkan kadarnya. Tapi kalau perlu Bapak Ibu nanti Anda bisa hadir pada hari Kamis untuk mendengarkan presentasi dari Dr. Winda lebih lengkap lagi mengenai produk Flanol ini dan manfaatnya ya secara keseluruhan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Jadi saya tadi sudah jelaskan sekilas mengenai perusahaannya, kemudian saya juga sudah jelaskan mengenai manfaat dari produknya dan juga produknya. Lalu mungkin pertanyaan yang paling penting adalah ngapain gitu ya dipanggil untuk mengikuti presentasi Zoom malam hari ini? Apakah diminta untuk beli produknya atau apa gitu ya? Kalau Anda ingin beli produknya boleh Bapak Ibu ya, karena manfaatnya kan sangat banyak sekali. Jadi nggak ada salahnya kalau teman Anda mengundang Anda pada malam hari ini dan kemudian Anda ingin beli produknya, silakan boleh-boleh saja. Tapi sebetulnya teman-teman Anda mengundang Bapak Ibu untuk Zoom pada malam hari ini, ada satu poin yang lebih penting lagi, yaitu adalah kita semua itu punya kesempatan untuk bekerja sama menjadi partner dari FHI, Bapak Ibu. Nah, ini menariknya, ya. Jadi kita bukan cuma sekedar menjadi konsumen dari FHI, beli produknya, tetapi kita bisa menjadi partner bisnis dari FHI ini. Kita bisa menjalin kerjasama dengan FHI untuk sama-sama menjalankan bisnis coklat ini. Ya. Nah, gimana cara kerjasamanya? Gampang sekali. Ya, namanya bisnis pasti ada modal yang perlu kita keluarkan, tapi modalnya sangat kecil sekali dan FHI memberikan banyak pilihan Bapak Ibu. Dan bahkan pilihan yang paling besar pun mungkin juga nggak bisa benar-benar disebut sebagai modal ya, karena kalau kita bicara modal biasanya sangat besar sekali. Nah, ada beberapa pilihan Bapak Ibu bisa dimulai bisnis ini ya dengan modal yang sangat kecil sekali yaitu Rp450.000. Ya Bapak Ibu Anda tidak salah dengar, Rp450.000 bukan 450 juta. Ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau, Anda boleh mulai dari bukan hanya mulai dari bronze, tapi bisa mulai dari silver, bisa dari gold, atau bisa juga dari platinum. Ya, tapi sesuaikan Bapak Ibu dengan kondisi keuangan Anda. Kalau misalnya keuangan tidak menjadi masalah saat ini, silakan Anda bisa mulai dari paket platinum. Tapi kalau tidak, Anda mulai dari paket bronze juga nggak ada masalah, Bapak Ibu. Anda bisa lakukan. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, lalu apa bedanya? Kalau saya memulai dari bronze, saya memulai dari silver, atau gold, dan platinum. Nah, perbedaannya Bapak Ibu itu adalah dari pembagian keuntungan yang Anda dapatkan ketika Anda menjalankan bisnis ini bersama dengan FHI. Ya, jadi bedanya adalah pembagian keuntungannya. Ya, tentu saja kalau Anda mulai dari paket bronze, ya keuntungannya pasti lebih kecil dibandingkan yang memulai dengan paket platinum. Seperti itu. Ya. Nah, yang menarik, tapi ini ada satu yang menarik Bapak Ibu ya. Selain tadi saya katakan bahwa yang membedakan adalah pembagian keuntungannya, tapi Anda tidak perlu berkecil hati. Buat Anda yang misalnya mulai dari bronze,
nanti secara bertahap Anda bisa Bapak Ibu menjadi silver, menjadi gold, dan menjadi platinum. Tapi sekali lagi kalau misalnya uang tidak menjadi masalah untuk Anda saat ini, silakan Anda boleh memulai langsung menjadi platinum Bapak Ibu. Tapi kalau tidak, Anda bisa mulai dari bronze, kemudian bertahap ke silver, bertahap ke gold, dan akhirnya Anda bisa sampai ke platinum juga. Ya. Nah, tadi saya katakan ada pembagian keuntungan kalau Anda jalankan bisnis ini. Sebetulnya ada 7 pembagian keuntungan yang bisa Anda dapatkan, Bapak Ibu. Atau secara gampangnya ada 7 bonus yang bisa Anda dapatkan. 5 merupakan bonus harian, ya. Kemudian 1 bonus bulanan, dan 1 lagi adalah bonus tahunan. Jadi lengkap Bapak Ibu, hariannya dapat, bulanannya dapat, tahunannya juga dapat kalau Anda serius menjalankan bisnis ini. Nah, nanti saya akan jelaskan cara menjalankan bisnisnya di belakang Bapak Ibu. Tapi saya mau cerita dulu potensi bisnisnya. Saya mau cerita mengenai uangnya dulu, ya. Kalau saya nanti ceritakan kerjanya dulu, mungkin Bapak Ibu, belum apa-apa sudah disuruh kerja, seperti itu, ya. Jadi saya lebih baik cerita dulu potensinya nih, cerita uangnya. Ini yang biasanya lebih enak untuk kita diskusikan, ya. Nah, yang pertama ada pembagian keuntungan yang disebut sebagai fast start bonus, ya. Jadi bonus ini Anda akan dapatkan kalau Anda mengajak orang lain untuk menjalankan bisnis ini bersama-sama dengan Anda. Ya, contohnya malam hari ini Bapak Ibu, Anda hadir pada pertemuan Zoom malam hari ini karena Anda diundang oleh teman Anda, dan teman Anda tentunya ingin mengajak Anda untuk menjalankan bisnis FH ini bersama-sama. Oke. Nah, ketika Anda berhasil mengajak teman Anda, keluarga Anda, atau kenalan Anda untuk sama-sama jalankan bisnis ini, Anda dapat pembagian keuntungan yang disebut dengan nama fast start bonus, ya. Cara ngitungnya gimana? Anda nggak perlu pusing dengan cara menghitungnya dulu nih. Tapi gambarannya seperti ini Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya Anda katakanlah peringkatnya apa? Platinum, ya. Anda platinum. Kemudian Anda mengajak teman Anda platinum juga. Nah, Anda dapat pembagian keuntungan sebesar 2,1 juta. Gampangnya begitu. Ya, Anda lihat tabelnya ini aja. Kalau misalnya Anda Anda bronze gitu ya, Anda mengajak platinum, Anda dapat 1 juta. Ya, Anda bronze mengajak teman Anda juga sama-sama bronze, Anda mendapat Rp27.000. Nah, jadi semuanya tergantung Anda, Bapak Ibu. Anda mau mulai dari mana? Kemudian Anda mau mengajak teman Anda, dan teman Anda mulai dari mana juga. Ya, tentunya yang paling ideal adalah kalau mulai dari platinum, mengajak teman kita yang juga platinum, kita dapat sebesar 2,1 juta rupiah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pembagian keuntungan yang kedua yang disebut dengan nama pass up bonus. Nah, pass up bonus ini apa sih? Ilustrasinya simpel, Bapak Ibu. Ya, anggap aja Anda si C, ya, anggap aja si C mengajak temannya si D, ya. C adalah bronze, kemudian D adalah platinum, ya. Nah, pass up bonusnya seperti ini. Si C akan dapat 10% ya dari CV-nya, ya, dari CV-nya, ya. 813 itu adalah CV dari paket platinum, kemudian dikalikan 10%. Ya, ini hasilnya. Nah, kemudian 10% itu yang Anda dapatkan atau yang didapatkan oleh si C, kemudian kan C diajak oleh si B. Nah, karena B ini adalah gold, dia dapat 5%. Jadi ada bonus yang pas ke atas, Bapak Ibu. Makanya disebut sebagai pass up bonus, ya. Besarnya 5% dari CV. Nah, kemudian si A yang merupakan platinum juga, itu juga dapat pembagian 5%. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan Bapak Ibu, artinya apa? Artinya kalau si C, seandainya si C ini adalah platinum, maka tidak akan ada bonus yang pass up. Tapi karena si C baik hati, dia bronze, diajak temannya, dan temannya masuk ke platinum, ya dia dapat pembagian keuntungan tentunya ya, lebih besar kan, paling besar. Tapi ada pembagian keuntungan yang juga akan naik ke atas ke si B dan juga ke si A. Nah, makanya Bapak Ibu kalau Anda memulai bisnis ini, memang yang paling dianjurkan adalah Anda mulai dari platinum. Tapi sekali lagi Anda boleh mulai dari mana saja. Ya, Anda mulai dari bronze pun Anda bisa bertahap, Anda akan sampai ke platinum juga nantinya. Seperti itu. Nah, ada bonus yang ketiga Bapak Ibu. Nah, tapi bonus ini adalah bonus apa ya? Spesial, bonus privilege yang hanya diberikan kepada mereka yang sudah gold atau sudah platinum, ya. Jadi mohon maaf untuk Anda yang masih bronze ataupun silver, ini bukan bonus untuk Anda, ya. Ini adalah bonus input, ya, atau orang disebut juga ongkos ketik, ya. Ada yang mengatakan seperti itu, bonus OK, ya, ongkos ketik Bapak Ibu. Nah, gimana konsepnya sederhana. Jadi kalau Anda misalnya ada member baru,
ada member baru yang ingin bekerja sama dengan FHI, yang bisa menginput, mendaftarkan member tersebut itu hanyalah mereka yang sudah berada pada peringkat gold atau platinum. Ya, nah karena mereka yang membantu untuk mendaftarkan, ya mereka dapat bonus ketik Bapak Ibu ya, dapat ongkos ketiknya. Jadi kalau misalnya member barunya itu bronze, ya, dan yang bantu adalah gold, dia dapat 9.000. Kalau membernya bronze yang bantu platinum, dia dapatnya 12.000. Nah, yang menarik adalah kalau membernya platinum dan kemudian yang bantu ngetikin juga platinum juga, Anda dapat Rp486.000, hampir 500.000 Bapak Ibu, hanya sekedar untuk membantu mendaftarkan. Ya, makanya tidak ada salahnya kalau Anda berniat serius menjalankan bisnis ini selalu punya tujuan untuk secepatnya menjadi gold atau menjadi platinum. Ya. Nah, kemudian yang keempat, yang disebut dengan nama pairing bonus, ya, pembagian keuntungan dari FHI. Nah, begini Bapak Ibu, ketika Anda menjalankan bisnis ini, Anda pada dasarnya itu adalah membangun jaringan distribusi atau jaringan pemasaran. Nah, kalau kita bicara jaringan pemasaran atau jaringan distribusi, itu kan selalu, kalau yang normal ya Bapak Ibu ya, yang kita saksikan sehari-hari itu adalah dari pabrik, kemudian pabrik itu mungkin menunjuk distributor, distributor menunjuk sub-distributor, sub-distributor biasanya menjual ke grosir atau wholesaler, kemudian dari grosir itu menjual ke retailer, nah baru retailer masuk ke konsumen. Kurang lebih seperti itu. Itu jaringan distribusi yang normal Bapak Ibu. Nah, FHI juga meminta Anda untuk membantu membangun jaringan distribusinya atau jaringan pemasarannya. Tapi jaringan pemasarannya ini lebih unik Bapak Ibu karena ini bicara dari orang ke orang ya, dari si A kemudian membangun ke si B ke si C ke D dan seterusnya. Nah, A, B, C dan D pun ini adalah customer juga ya, tapi sekaligus juga sebagai distributor. Nah, pada waktu Anda membangun, Anda cukup membangun sebetulnya dua jalur saja Bapak Ibu ya. Anda membangun 2 jalur distribusi. Kemudian bonus Anda itu berdasarkan omset dari masing-masing jalur tersebut. Nah, patokannya adalah jalur yang paling lemah, yang biasanya disebut dengan istilahnya ya kaki kecil atau kaki lemah. Karena kan kalau kita membangun 2 jaringan, belum tentu dua-duanya punya omset yang sama, betul? Yang satu mungkin lebih kecil dari yang lain. Nah, perhitungan pembagian keuntungannya atau pairing bonusnya itu berdasarkan kaki lemah, omset yang terkecil. Tapi itu pun Bapak Ibu kalau Anda perhatikan di sini, seandainya Anda masih di peringkat bronze pun, Anda punya potensi penghasilan sampai 3,9 juta rupiah. Nah, yang menarik adalah kalau Anda platinum, Anda punya potensi penghasilan 39 juta rupiah per hari. Bukan per bulan, bukan per minggu, apalagi per tahun. Tapi per hari, Bapak Ibu. Nah, Anda bayangkan, modalnya cuma Rp450.000, potensinya 1 bulan hampir 120 juta rupiah. Ya, jadi modalnya kecil, potensinya besar, penghasilannya besar. Nah, ini kan apa namanya ya, bisnis yang semua orang juga pengennya begitu. Betul ya? Modal kecil, hasil besar. Apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini. Nah, kemudian yang kelima, ini adalah matching bonus, pembagian keuntungan matching bonus. Nah, gimana sih matching bonus ini? Matching bonus sederhana. Tadi kan ingat, tugas Anda ketika Anda bekerja sama dengan FHI itu adalah membangun jalur distribusi. Nah, jalur distribusi Anda itu berupa individu-individu yang Anda ajak, ya, yang Anda minta untuk menjadi distributor juga untuk produk FHI. Nah, ada orang yang Anda ajak, ya, misalnya katakanlah ini Anda ada di sini, kemudian Anda mengajak di sini, kemudian teman Anda juga mengajak temannya, dan teman dari teman Anda juga mengajak temannya, ya Bapak Ibu. Jadi berurutan kurang lebih seperti ini, ya. Nah, gimana matching bonus yang akan Anda dapatkan? Anda akan mendapatkan sampai 5 level ya. Jadi kalau sebentar ya, ini level pertama, level kedua, dan ini level ketiga. Jadi harusnya ada level keempat dan level kelima, tapi tidak digambarkan. Jadi Anda mendapatkan 5 level. Ya. Kalau Anda masih bronze, sayangnya Anda hanya mendapatkan 1 level saja. Tapi kalau Anda platinum, Anda mendapatkan sampai 5 level. 5%. 5% dari mana? 5% dari bonus yang diterima oleh orang yang Anda ajak, dan orang yang diajak oleh orang yang Anda ajak, begitu seterusnya sampai 5 kedalaman atau 5 level. Ya, itu adalah matching bonus Bapak Ibu. Nah, kemudian sebagai apa namanya member atau sebagai partner bisnis dari FHI, itu ada masa aktifnya Bapak Ibu. Ya, pada waktu Anda pertama kali bergabung sampai 12 bulan ke depan,
ya sampai 12 bulan ke depan, Anda bisa mendapatkan pembagian keuntungan tanpa syarat apapun. Ya, artinya status Anda aktif. Oke. Tapi setelah itu Bapak Ibu memang ada aturannya. Tapi aturan ini juga sebetulnya gampang lah. Anda kalau serius menjalankannya pasti tidak terlalu menjadi masalah. Yaitu apa? Ada konsep yang disebut dengan nama auto maintain. Yaitu secara otomatis sistem akan menyisihkan 10% dari bonus Anda dan kemudian disimpan di wallet Anda dan itu ditabung. Dan ketika sudah mencapai $100, Anda bisa gunakan untuk membeli produk. Ya. Nah, bonus yang dikumpulkan ini 10% dari bonus Anda itu nantinya akan digunakan untuk membagi lagi keuntungan dalam bentuk apa? Unilevel bonus. Ya. Jadi buat Anda yang buat Anda yang serius menjalankan bisnis ini, auto maintain ini akan membantu Anda untuk terus-menerus berada dalam kondisi aktif, ya, aktif sehingga Anda bisa mendapatkan bonus atau pembagian keuntungannya. Nah, ini unilevel bonusnya. Unilevel bonus ini adalah yang dikumpulkan tadi, ya, dari 10% bonus yang kita terima. Nah, kalau kita bangun bisnis ini secara serius, kita membangun jalur distribusi, jalur pemasarannya, maka katakanlah ini ilustrasinya Bapak Ibu ya, katakanlah misalnya Anda mengajak 2 orang, ya, kemudian teman Anda juga mengajak 2 orang yang lain dan begitu seterusnya, maka sampai kedalaman 10, ya, karena unilevel ini sampai kedalaman 10, Anda akan mempunyai jaringan, ya, paling sedikit adalah seperti ini. Ya, di mana pada level ke-10 ada 1024 orang. Ya. Nah, masing-masing ini kan memberikan bonus kepada kita, Bapak Ibu. Dan kalau di total itu adalah besarnya 168 juta rupiah per bulan. Ya, karena ini adalah bonus yang diberikan kepada Anda per bulan, 168 juta rupiah sebulan. Ya, besar sekali Bapak Ibu. Nah, tapi yang menarik kalau Anda kerjanya lebih serius lagi, yang Anda ajak lebih banyak lagi, misalnya Anda ajak 5 orang, dan 5 orang ini juga serius sekali, dan mereka mengajak temannya 5 orang lagi, dan seterusnya, maka jumlah jaringan bisnis Anda itu akan sangat besar sekali. Ya. Di level ke-10 itu aja ada sekitar 9 juta orang yang menjadi bagian dari pemasaran bisnis Anda. Nah, kalau di total, dalam 1 bulan Bapak Ibu, kita bisa punya potensi penghasilan sampai 1,1 triliun rupiah. Nah, mungkin sampai di sini orang-orang, Bapak Ibu mulai bertanya-tanya nih, ini beneran atau enggak ya? Matematika nggak bisa bohong Bapak Ibu. Ya, perhitungannya jelas ada. Ini potensinya ada di situ. Nah, apakah Anda bisa mencapainya atau tidak tergantung kerja Anda, tentunya di situ. Tapi secara sistem, matematika perhitungannya adalah memungkinkan kita untuk mencapai penghasilan seperti ini, besar sekali. Ya. Nah, kemudian bonus tahunan yang diberikan, itu adalah bonus yang berkaitan dengan peringkat tahunan, annual rank kita. Dan ini dihitung dari akumulasi kaki yang lemah. Ingat Bapak Ibu tadi kan Anda membangun 2 jalur, dan 2 jalur yang Anda bangun itu hampir tidak mungkin lah ya punya omset yang sama. Pasti ada omset yang kecil, ada omset yang besar. Nah, ini akan dihitung dari omset terkecil akumulasi 1 tahun. Ya. Nah, kalau omset terkecilnya itu misalnya 5.000 CV, ya, maka Anda mencapai peringkat yang namanya star. Anda mendapat 2,6 juta rupiah. Ini tinggal 1 bulan buat Anda yang baru mungkin, aduh, gimana? Apakah masih bisa kekejar atau tidak? Mungkin Bapak Ibu ya. Ya kalau Anda misalnya sampai akhir Desember nanti, sampai 31 Januari Anda kaki lemahnya atau jalur distribusi omset terkecilnya adalah 5.000 CV, ya Anda mendapatkan 2,6 juta. Tapi Anda sudah mulai membangun bisnis Anda Bapak Ibu. Anda sudah punya pondasinya. Tahun 2021 Anda punya kesempatan yang besar sekali untuk bisa mencapai peringkat yang namanya legend. Ya, nah legend ini pembagian keuntungannya selama 1 tahun akan diberikan adalah 1,5 miliar. Nah, kebayangkan Bapak Ibu, tahun ini ya mungkin masih dapat 2,6 juta, tapi kalau Anda serius tahun depan Anda bisa mencapai 1,5. Bahkan dari informasi yang saya dengar, nanti akan ada lagi rank di atas legend, nggak tahu apa namanya ya, super legend atau apa, dan reward-nya lebih besar lagi. Jadi potensi dari bisnis ini, kalau tadi Anda perhatikan Bapak Ibu, dari pembagian keuntungan bonus dari nomor 1 sampai nomor 7, itu besar sekali. Ya, potensinya ada, tinggal pertanyaannya,
Ya, kitanya sendiri bisa melakukannya atau tidak. Tapi kalau kita serius pasti bisa, Bapak Ibu. Ya. Cuman gini, kadang-kadang kan kalau diberikan ilustrasi potensinya sebesar itu, mungkin ada 1-2 orang yang pesimis gitu, apa iya sih bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu saya mau cerita, ya, mau cerita mengenai kekuatan the power of two. Nah, power of two ini kan ya karena kita bikin jaringannya cuma 2, ya ini kebetulan ada gambarnya lebih enak untuk dilihat Bapak Ibu ya. Ini adalah jalur pertama, ini adalah jalur kedua. Biasanya kita sebut tim A, tim B lah, tim kanan, tim kiri ya, seperti itu kurang lebihnya ya. Ini kita pakai istilah kiri dan kanan. Nah, kalau Bapak Ibu Anda misalnya jalankan bisnis ini secara serius, Anda mengajak teman Anda, ya apa namanya 2 orang Anda ajak, tapi nanti 2 orang itu mengajak temannya lagi 2 orang dan seterusnya seperti itu, maka dalam 1 tahun ya kurang lebih Anda kan punya jaringan yang berjumlah sekitar 4.000 di sebelah kanan dan 4.000 di sebelah kiri. Ya. Kalau berhasil membangun seperti itu, Bapak Ibu. Tapi mungkin Anda berkata, nah kalau gagal gimana? Ya nggak apa-apa, Bapak Ibu. Karena kalaupun misalnya Anda gagal 99,5%, artinya Anda hanya berhasil katakanlah 5-1%. Artinya yang aktif dari bisnis yang sudah Anda bangun selama 1 tahun ini, hanya ada sekitar 0,5-1% saja. Nah, itu pun Bapak Ibu sudah berhasil membuat Anda punya potensi penghasilan sampai 951 juta rupiah sebulan. Ya. Jadi gagal pun ternyata masih punya nilai yang besar sekali, apalagi kalau berhasil. Ya. Tapi tentunya Bapak Ibu Anda jangan berpikir oke gitu saya gagal aja, tidak ya. Anda bangun sebesar yang Anda inginkan. Jangan berpikir mengenai kegagalannya dulu, tapi kalaupun gagal katakanlah hanya aktif sekitar 0,5-1% pun Anda punya potensi penghasilan masih ratusan juta rupiah, Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Nah, itu dari bonus pairing-nya, ya. Tapi gimana dengan bonus yang lain, Bapak Ibu? Nah, ini bonus matching-nya. Bonus matching-nya juga menyumbang angka ya sedikit lebih kecil ya, tapi tetap 155 juta rupiah per bulan. Ya. Kemudian kalau dari bonus Unilever-nya 168 juta rupiah sebulan. Ya. Kemudian dari bonus bonus annual rank-nya itu kalau diterimakannya tahun nanti diasumsikan bahwa setiap bulannya kita akan terima itu kurang lebih sekitar 125 juta rupiah sebulan. Jadi kalau di total Bapak Ibu ya hanya kesannya kita membangun 2 jalur distribusi, tapi kalau kita seriusin kita punya penghasilan sampai potensi penghasilan 1,3 miliar rupiah. Ya, jadi bukan angka yang kecil. Ya. Nah, Bapak Ibu tinggal Anda lihat nih, ya. Anda bisa bekerja sama dengan FHI dengan modal yang relatif kecil, bahkan bisa dimulai hanya dengan Rp450.000. Ya, Anda serius membangun jalur distribusi, hanya 2 jalur saja sebetulnya yang diinginkan oleh perusahaan, tapi Anda bangun secara serius, Anda punya potensi penghasilan setiap bulan itu dari puluhan, ratusan, sampai miliaran rupiah, Bapak Ibu. Nah, semuanya memang tergantung dari diri Anda sendiri. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah potensinya ada nggak sih? Ya, kalau maksudnya gini, potensi produknya ada nggak sih? Kalau potensi bisnisnya hitung-hitungannya sudah jelas seperti itu, pertanyaannya produknya kira-kira bisa nggak dipasarkan? Ya. Nah, Bapak Ibu ini adalah gambaran data konsumsi coklat per orang per tahun. Ya. Nah, Indonesia itu ada di sini nih. Jadi kalau di rata-rata orang Indonesia itu hanya minum kurang lebih 0,5 kilo coklat per tahun, Bapak Ibu. Ya. Nah, Amerika itu sekitar 4,3 kilo. Kalau kita bicara Swiss 8,9 kilo. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita serius jalankan FHI, produknya coklat, ya, dan kita berhasil membuat orang Indonesia yang tadinya 0,5 kilo per tahun menjadi 1 kilo per tahun, ada kenaikan 2 kali lipat, itu bisa terbayangkan Bapak Ibu, berapa besar bisnis dari FHI, berapa besar potensi market atau pasarnya kalau Anda melihat data seperti ini. Ya, nggak usah mencoba menjadikan 2 kali lipat lah, ya. Tapi Anda coba menjadikan misalnya naik aja jadi berapa? Jadi 0,6 gitu ya. Itu saja sudah merupakan pasar yang sangat besar. Jadi potensinya besar sekali. Pasar yang sangat amat bisa digarap Bapak Ibu kalau kita mau melakukannya dengan serius, ya. Nah, Bapak Ibu,
Izinkan saya untuk merekap apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, yang pertama, teman Anda memang ingin menunjukkan sebuah potensi bisnis kepada Anda. Ya, dan Anda tentu saja bebas untuk mempertimbangkannya. Yang kedua, kalau Anda tertarik, nantinya kita akan bekerja sama dengan FHI. Kita bantu FHI untuk membangun jaringan distribusinya di Indonesia dan nanti juga di luar negeri. Ya, tapi silakan Anda bisa memulai dulu dari Indonesia. Anda cukup membangun 2 jalur distribusi. Tapi kalau Anda jalankan dengan serius, potensi penghasilannya sangat besar sekali. Ya. Yang ketiga, Anda sudah lihat produknya coklat, potensinya pasarnya masih besar sekali. Belum banyak yang menggarap pasar coklat di Indonesia. Secara per kapita baru setengah kilogram per tahun per orang. Jadi potensi kenaikannya itu masih besar sekali, Bapak Ibu. Ya, nah kalau Anda melihat opportunity bisnis seperti ini, Anda tetap punya pilihan ya. Anda oke, saya mau jalankan atau oke, saya nggak mau jalankan. Ya, tentu semuanya tetap tergantung dari Anda, Bapak Ibu. Nah, izinkan saya untuk mengutip apa yang dikatakan oleh Richard Branson. Ya, dia mengatakan kurang lebih kalau ada sesuatu amazing yang luar biasa dan Anda tidak yakin bahwa Anda bisa mengerjakannya atau menjalankannya, ya, bilang oke dulu deh, bilang iya dulu. Baru kemudian Anda pikirkan caranya belakangan. Ya, jadi mungkin itu bisa menjadi apa ya? Katakanlah kata-kata yang akan membantu Bapak itu untuk mengambil keputusan. Jadi malam hari ini mungkin Anda belum tahu gimana cara menjalankannya ya, penjelasannya kok singkat sekali seperti itu. Ya nggak apa-apa. Tapi Anda lihat dulu bahwa ini adalah sebuah opportunity yang amazing, sebuah opportunity yang luar biasa, sebuah kesempatan yang luar biasa, dan jangan bilang nggak dulu, ya. Karena Bapak Ibu ada pepatah yang mengatakan peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Ya, dan ini benar sekali ya. Kalau Anda renungkan mungkin dalam kehidupan Anda sebelum-sebelumnya ini juga sering terjadi ya. Kita punya peluang, kemudian kita tidak lakukan apapun, tahu-tahu 1-2 tahun ke depan, peluang itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Akhirnya kita nggak punya kesempatan dan kita merasa aduh ya dulu kenapa saya nggak paham dengan peluang ini, ya karena itu tadi peluang itu memang selalu tampak jelas karena saat peluang itu hilang. Nah, saya mau sharing sebuah cerita Bapak Ibu yang memberikan ilustrasi mengenai peluang itu tampak jelas kalau sudah hilang, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ada seseorang yang bernama Ronald Wayne. Mungkin Bapak Ibu bertanya, nah, siapa sih itu? Ya, awalnya saya juga nggak kenal Bapak Ibu dengan Ronald Wayne ini ya. Tapi beliau ini adalah salah satu dari 3 orang pada tahun 1976 untuk membangun sebuah perusahaan kecil di bidang komputer ya. Ronald Wayne yang tengah Bapak Ibu. Nah, mungkin beberapa di antara Anda mulai tahu nih kalau melihat gambar ini ya. Yang sebelah kanan itu adalah Steve Wozniak, yang sebelah kiri adalah almarhum Steve Jobs. Nah, betul banget Bapak Ibu, mereka bertiga mendirikan perusahaan komputer yang sekarang luar biasa menjadi nomor 1 di seluruh dunia. Kalau bicara mengenai gadget dan komputer, yaitu adalah perusahaan Apple. Ya, bahkan konon kabarnya logo Apple ini Bapak Ibu yang menciptakan atau yang mengkreasi adalah Ronald Wayne. Nah, apa sih yang terjadi dengan si Ronald Wayne ini? Kalau sekarang kan kita mengenal ya, almarhum Steve Jobs dan kemudian Steve Wozniak ini, kedua-duanya menjadi miliarder Bapak Ibu. Yang nggak heran, perusahaan Apple menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia, ya 2 orang pendirinya menjadi miliarder. Lalu gimana dengan pendiri ketiganya? Tadi Ronald Wayne Bapak Ibu. Nah ternyata Bapak Ibu, ya Ronald Wayne itu melepas sahamnya di Apple hanya kurang lebih 2 minggu setelah perusahaan itu berdiri dan dijual senilai 2.300 US dollar. Kalau uang sekarang kurang lebih ya sekitar 30 jutaan Bapak Ibu. Ya, 10% saham Apple dijual hanya senilai 30 juta rupiah. Nah, Anda bisa bayangkan berapa sih kira-kira 10% saham Apple saat ini, Bapak Ibu. Nilainya itu adalah 58 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan itu sekitar kurang lebih 800 triliun. Ya, kebayangkan ya, dari 30 juta kemudian berubah menjadi 800 triliun. Dan itu adalah peluang yang hilang oleh Ronald Wayne, Bapak Ibu. Saya nggak tahu kalau saya Ronald Wayne, kita juga sudah gila gitu kali ya. Dan saya harap Ronald Wayne-nya nggak gila, Bapak Ibu. Tapi itu yang terjadi. 30 juta rupiah sekarang menjadi
800 triliun, bukan 800 juta loh, 800 triliun Bapak Ibu. Nolnya berapa? 12 ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, kalau bicara mengenai peluang itu selalu akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Tapi ternyata Bapak Ibu yang namanya apa ya? Kesialan itu mungkin nggak berhenti cuma sekali ya, kadang-kadang berulang lagi nih. Ya, terjadi lagi sama Ronald Wayne. Kenapa? Karena pada tahun 90-an dia menjual naskah asli perjanjian Apple yang ditandatangani mereka bertiga senilai $500 Bapak Ibu. Kurang lebih sekitar berapa? 7 jutaan lah ya. 7 juta dijual tahun 90-an. Nah, ternyata tahun 2011 naskah yang sama Bapak Ibu itu terjual 1,6 juta US dollar. Atau kalau di Indonesia kan kurang lebih sekitar 20 miliar rupiah. Kembali lagi Bapak Ibu 7 juta jadi 20 miliar rupiah. Peluang selalu akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau saya boleh menyarankan Bapak Ibu, jangan buru-buru mengatakan tidak dulu. Pelajari lebih lanjut, tanyakan pada teman-teman yang mengundang Anda, dan siapa tahu Anda akan menuliskan kisah sukses Anda bersama dengan FHI. Oke, Bapak Ibu, itu aja yang ingin saya sampaikan kepada Anda malam hari ini, dan semoga membantu Anda untuk mengambil sebuah keputusan yang lebih baik untuk kehidupan Anda. Oke, saya kembalikan ke moderator kita, Bu Sinta, silahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Freddy, luar biasa sekali nih penjelasannya ya. Sangat sangat menginspirasi juga nih tadi ya caranya ya. Baik. Bapak Ibu semua, jika ingin ada pertanyaan bisa melalui chat atau juga bisa dinyalakan mikrofonnya. Nanti bisa langsung tanya ke Pak Freddy jika memang tadi ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Dan saya ingatkan kembali, ini pertanyaannya yang mengenai bisnisnya ya. Kalau untuk kesehatannya nanti bisa di sesi Dr. Winda. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Kami tunggu jika ada yang ingin ditanyakan. Ini nggak ada yang bertanya, sepertinya sudah jelas semuanya. Oh, ini ada nih. Ya, selamat malam. Selamat malam, saya Juni Ibrahim dari Palembang, Mbak. Iya Pak, silakan malam, Pak. Silakan. Nah, saya sih udah bergabung sih Pak, tapi masih ini. Halo, iya Pak. Pak Juni, kami nggak dengar suaranya. Iya nih Pak. Halo Pak Juni. Ya, produk kita ini kan sangat bagus ya, Pak ya. Ya betul Pak. Nah, biasanya di Indonesia itu kalau ada produk bagus itu tidak lama kemudian ada yang biasanya membuat produk palsu dengan yang sama gitu Pak, biasanya kayak gitu Pak. Nah, apa yang dipersiapkan oleh FHI ya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, karena biasa seperti itu di Indonesia Pak, setiap produk yang bagus pasti nggak lama kemudian akan tampil produk yang tiruannya ya. Itu yang kita khawatirkan Pak. Iya. Oke, saya rasa ini yang paling cocok menjawab Pak Ferdi nih. Gimana nih Pak Eva yang akan mencoba ya menanggulangi masalah peniruan atau peniruan ya. Ini. Iya. Oke, Pak Juni bisa dengar suara saya Pak? Iya, bisa Pak. Iya. Mungkin betul ya Pak ya, mungkin bisa. Jadi mungkin bukan peniruan atau pemalsuan gitu ya Pak ya. Mungkin follower akan selalu ada Pak, tidak menutup kemungkinan akan ada yang mengikuti kita di kedepannya Pak ya. Untuk produk yang berbahan baku flavanol ini. Tapi strategi kami dari perusahaan tentunya dari awal kita akan harus grab market dengan cepat Pak. Kalau Bapak melihat Aqua ya Pak ya sekarang, berapa banyak air mineral di pasaran, tapi orang tetap ingatnya itu air mineral itu Aqua. Kita harus dapatkan market secepat-cepatnya Pak untuk mempopulerkan produk flavanol ini di pasaran. Itu Pak. Dan kedua ya, kita juga memiliki, kami sedang berusaha secara uji klinis itu mendapatkan klaim apa yang terkandung dalam produk kami, kandungan flavanolnya. Dan kedua juga BPOM-nya yang kita dapatkan secepatnya Pak. Dan dokumen-dokumen clinical study-nya juga akan kami terus publikasikan. Gitu Pak. Nah, jadi produk yang kami dapatkan ini dari Berry Callebaut, dari Swiss Pak, itu hanya sampai saat ini hanya kami yang memasarkan di Indonesia. Begitu Pak Juni. Semoga menjawab ya Pak ya.
Oke, terima kasih Pak. Boleh nambah satu lagi Pak pertanyaan Pak? Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Boleh, silakan Pak. Iya, kemudian tadi di grup WA juga ini. Ini kan baru berapa bulan nih Pak? September, Oktober, November gitu ya Pak ya? Ya. Tapi tadi di grup kayaknya udah stok kita udah ini ya Pak ya? Stok kita habis ya? Jujur, jadi sebenarnya gini Pak, ini ini hal baik dan buruk juga Pak. Jadi sebenarnya kita di luar dari ekspektasi kita, permintaannya melonjak Pak, di luar dari ekspektasi kami. Permintaannya begitu banyak melebihi stok yang kami punya. Ini di luar prediksi kami juga. Dan kedua, Pak, ini sebetulnya kenapa barang kita sampai kosong? Karena ada bahan mentah yang kami impor itu terkena karantina COVID, Pak. Yang biasanya langsung masuk, kami harus menunggu selama 7 hari ke depan di karantina dulu produk kita. Jadi ada keterlambatan sedikit, Pak, untuk produksi. Itu, Pak Juni. Oke, tapi kami pastikan ke depannya mulai Desember kita akan punya stok yang sangat banyak, sangat cukup Pak. Kami pastikan itu tidak akan terjadi lagi kekurangan stok. Good problem lah ya Pak Ferdi ya. Iya Pak. Mungkin pihak Bea Cukainya perlu dikasih tahu bahwa salah satu uji klinisnya itu untuk menghilangkan coronavirus gitu ya. Iya mungkin karantina. Nggak perlu dikarantina produknya. Iya. Oke, selamat malam. Halo, malam. Saya Muhammad Yunus dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Ya, silakan Pak Yunus. Pak Yunus. Ya, mohon maaf saya agak terlambat tadi karena badan kurang fit ya. Ya, Pak. Ya, saya ada yang mau ditanyakan. Saya lihat perusahaan, produk dan marketing plan itu cukup bagus sekali. Sehingga saya memutuskan untuk join di perusahaan ini. Tetapi berdasarkan pengalaman saya ya untuk di multilevel team, booming suatu perusahaan MLM itu tidak lepas dari kekuatan dari perusahaan. Ya Pak. Halo. Seluruh provinsi gitu Bu. Ya misalnya contoh di Padang. Jadi kami member-member tinggal mengkondisikan Halo Pak Yunus. Suaranya hilang Pak. Yang bicara produk itu ahli yang punya gelar dokter biasanya kadang saya lihat perusahaan MLM ya di acara khusus acara seminar besar ya Pak ya. Kalau di lapangan pandai-pandai kita lah. Jadi untuk seminar itu kita memang butuh yang ahli seperti dokter gitu turun. Jadi kita ngundang juga baik dari pihak medis, dari umum kita bisa undang gitu loh Pak. Itu masukan dari saya Pak. Ya Bu. Oke. Ya Pak, terima kasih buat masukannya mungkin untuk perusahaan juga Pak Ferdi. Saya tadi sempat terputus Pak, tidak mendengar semua pertanyaan Pak Yunus. Mbak Sinta mungkin bisa bantu saya tadi pertanyaannya apa ya? Di sini juga Pak terputus-putus tadi. Iya. Yang terakhir aja yang kedengaran tadi. Iya. Yang terakhir mengenai dokter ya Pak ya. Iya. Jadi intinya kesuksesan sebuah perusahaan itu tidak lepas dari kepedulian perusahaan itu sendiri gitu loh Mbak. Betul Pak Yunus. Iya semacam. Ya. Jadi kalau kita hanya dari member-member ya, kan di daerah-daerah itu. Dengan adanya perusahaan yang mengadakan acara, sekaligus pembicara tentang produk knowledge-nya itu adalah ahlinya atau jadi kita juga ngundang juga lebih leluasa siapapun kita undang gitu loh. Itu pengalaman saya Bu ya di bisnis MLM. Alhamdulillah memang perusahaan itu bisa booming gitu loh. Karena di Indonesia itu mereka lebih cenderung di acara seminar-seminar itu lebih cenderung pembicaranya adalah dokter gitu loh Bu. Bukan berarti member-member itu tidak jago-jago dalam
presentasi. Ya. Bahkan kalau cerita ilustrasi bisa ngalahkan dokter, apalagi member, ya. Ya. Mereka selalu mencari bahan materi untuk meyakinkan calon prospek bahwa produk ini the best gitu loh, Pak. Termasuk saya hampir tiap malam nih saya buka-buka di YouTube ya tentang produk ini gitu loh. Ya. Dan salah satu saya sudah rekrut nih Pak Dokter di Bukit Tinggi, namanya Dokter Malakarni, ya. Tapi ada sedikit benturan memang karena itu produk belum BPOM, masih Depkes kalau salah Pak ya. Ya. Gitu loh. Ya. Itu gambarannya Bu. Ya, untuk tadi kita untuk tim medis kita memang sudah ada dokter konsultan juga Pak Yunus, Dokter Winda. Kami ada jadwal setiap hari Kamis di Zoom dan setiap hari Selasa di kantor. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ke depannya kalau apabila ada permintaan tinggi di daerah-daerah butuh Dokter Winda untuk datang berbicara, kami tidak menutup kemungkinan juga nanti bisa didiskusikan dengan manajemen Pak mengenai permintaan tersebut. Yang tentunya pasti ada minimum berapa orang yang bisa dikumpulkan di daerah. Kami akan coba datangkan Dokter Winda Pak ke depannya. Ya. Demikian. Ya, betul sekali itu Pak Yunus. Intinya kami di daerah butuh support dari perusahaan untuk membuat acara seminar itu. Tapi kami juga member di daerah kami akan maksimalkan karena saya lihat marketing plan-nya itu duit semua di situ Pak. Iya itu Pak. Nah ini dan kedua kita ada acara Zoom di tiap hari Kamis, mungkin karena mungkin sebagian besar udah mulai familiar dengan aplikasi Zoom ya Pak ya. Kami ada acara dengan Dokter Winda di hari Kamis Pak. Mungkin bisa diundang juga member-membernya. Kita mulai dari Zoom dulu. Sebagai perkenalan dengan dokter, nanti bisa tanya apa aja mengenai produk Pak. Halo Pak Yunus, bisa dengar suara saya? Iya. Oke. Ya. Terima kasih banyak Bu, Pak. Mungkin yang terima kasih Pak Yunus. Ya, terima kasih Pak Yunus. Ya, terima kasih Pak Yunus. Terima kasih. Baik, Pak. Mungkin saya bacakan pertanyaan melalui chat ya. Ini ada dari Bapak Johannes. Malam Pak, saya dengar ada promo terbaru. Bisa mohon dijelaskan Pak? Terima kasih. Baik. Iya, saya juga baru tadi sore terima promonya. Ini Pak Ferdi ini promonya memang mantap. Silakan Pak Ferdi untuk diceritakan nih. Oke. Jadi di promo ini yang biasanya untuk mencapai silver itu butuh 5 box atau 2.210.000. Gold itu perlu 6.645.000 dan platinum itu 17.600.000. Kami turunkan syaratnya kali ini di masa promo ini. Jadi untuk dapatkan silver itu hanya butuh 3 box atau 1.350.000. Untuk mencapai gold itu 3.600.000 atau 8 box dan platinum 20 box atau cukup 9 juta Pak. Nah ini yang pertama ya. Kedua pasti ada pertanyaan gimana kalau saya upgrade. Jadi tinggal gini aja. Dilihat posisinya sekarang. Kalau sekarang sudah bronze, berarti untuk capai silver itu butuh 2 box atau 900.000 seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat di promo yang sudah kita blast, angka-angkanya seperti itu. Berapa kebutuhan boxnya untuk upgrade ranking. Dan mengenai pertanyaan, mungkin nanti ada pertanyaan lebih detail ya. Saya sudah beli sekian box untuk nyampe segini, berapa lagi nanti bisa ditanyakan langsung ke handphonenya, ke nomornya Ibu Sinta. Untuk lebih detailnya ya, mungkin ada kasusnya berbeda-beda antara setiap orang. Nanti bisa ditanyakan ke kami. Akan kami coba bantu jawab. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi manfaatkan promo ini untuk mendapatkan ranking dengan cara yang lebih mudah. Sampai dengan tanggal 8 Desember. Ya, Pak Johannes. Semoga menjawab ya. Yuk rame-rame kita ramekan promosinya ya Pak. Manfaatkan. Ini iya betul-betul dimanfaatkan ya. Ini perusahaan betul-betul udah sangat baik nih. Ya, sudah ngajak ke Turki gratis, masih dibikin lebih gampang lagi. Ya. Luar biasa. Terima kasih buat FAI-nya. Baik, terima kasih Pak Ferdi untuk jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya, sebentar ya. Oh, ini sudah banyak sekali nih sepertinya pertanyaan-pertanyaannya. Aduh, sebentar. Ini dari Bapak Rihwan Barat. Maaf tadi aku telah joinnya, bisa share ulang hanya legalitas perusahaan dan cara bergabungnya.
Nah, iya, ini adalah legalitasnya yang berkaitan dengan apa namanya asosiasi AP2LI, di mana FAI sudah menjadi membernya. Itu yang pertama. Kemudian untuk cara bergabungnya, mungkin bisa ditunjukkan slide-nya. Jadi untuk bergabung sebenarnya simpel sekali karena kita punya beberapa pilihan, bisa bergabung di paket bronze, silver, gold ataupun platinum. Ya, apalagi tadi ada promosinya. Jadi ini mungkin akan sedikit berbeda dengan yang tadi dipromosikan. Jadi lebih bisa dipakai patokan ya yang ini sekarang. Yang akan promosi dari tanggal 24 sampai tanggal 8 Desember. Ya, jadi jauh lebih mudah dibandingkan yang tadi saya sampaikan. Buat Pak, siapa tadi? Buat Pak siapa tadi, Bu Sinta? Pak Ridwan. Ya, Pak Ridwan ya. Oke, seperti itu Pak Ridwan. Jadi sekarang lebih enak nih, kalau Bapak belum gabung, Bapak punya kesempatan untuk memanfaatkan promosi yang diberikan oleh FAI sampai tanggal 8 Desember. Jadi secepatnya Pak, nggak perlu nunggu 8 Desember mungkin ya. Tanggal 24. Ya hari ini berarti ya. Hari ini, mulai dari hari ini. Ya besok lah ya. Udah malam sekarang kan. Tapi masih bisa daftar juga kok sebetulnya kan. Ya, masih bisa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Siska. Selamat malam, saya masih belum paham soal matching bonus. Kalau saya platinum, maka saya berhak atas omset kaki kecil saya 20% dan 5 level baik yang saya sponsori maupun bukan. Atau hanya yang saya sponsori. Oke, saya coba jawab ya. Nanti mungkin kalau ada apa namanya jawaban yang salah Pak Ferdi boleh koreksi. Jadi sebenarnya simpel kalau kita bicara matching bonus ini adalah bonus yang kita terima dari bonus yang diperoleh oleh downline kita atau orang yang kita sponsorin. Ya. Nah, sampai 5 level platinum itu artinya adalah kalau kita sponsori si A sponsori si B sponsori si C. Nah, kita itu juga berhak untuk mendapatkan bonus dari si B-nya yang memang tidak secara langsung kita sponsori, tapi disponsori oleh orang yang kita sponsori. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah kita mendapatkan dari orang yang tidak kita sponsorinya? Iya. Kalau orang tersebut ditarik ke atas, itu adalah orang berasal dari orang yang kita sponsori. Itu lebih mudahnya seperti itu. Ya. Jadi tapi kalau misalnya kan ada istilah mungkin, oh ternyata upline saya itu naruh orang di dalam jalur distribusi saya. Nah, itu nggak masuk. Nah, itu nggak masuk. Karena kalau ditarik kan sebetulnya jalur sponsorisasinya tidak kembali lagi ke kita. Tapi kembali ke upline. Seperti itu. Tapi enaknya kan Anda mendapatkan bonus pairingnya dari omset yang sebetulnya bukan orang yang Anda sponsori dan juga bukan orang yang disponsori oleh orang yang Anda sponsorin. Seperti itu. Tapi khusus untuk matching, ya harus ada hubungan sponsorisasi kalau ditarik ke atas. Seperti itu. Ya. Apakah cukup jelas, Bu Siska? Baik. Ya, terima kasih Pak Freddy. Ini saya agak belibet nih, Freddy dan Ferdi soalnya ya. Mirip ya. Agak mirip. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya. Sebentar ya. Dari Pak Paulus sepertinya. Oh iya, Pak Paulus. Ya. Apakah bisa sebagai dropshipper? Sebenarnya secara prinsip ya sudah sebagai dropshipper ya, karena kalau misalnya Bapak pesan kemudian Bapak katakanlah ya minta dikirimkan ke si A, pihak kantor pun juga akan melakukan. Ya, jadi secara otomatis sebetulnya ya konsepnya mirip dropshipper seperti itu. Ya kalau dilihat dari sisi itunya ya. Artinya Bapak pesan ke FAI, kemudian FAI akan membantu untuk mengirimkan ke konsumen Bapak. Yes, bisa dianggap sebagai dropshipper. Betul. Baik. Untuk selanjutnya Ibu Siska lagi nih sepertinya Pak. Dalam kondisi seperti apa bonus Unilevel bisa kita dapatkan? Oke, pertama tentu aja kalau bicara bonus yang bisa kita dapatkan secara umum kita harus sebagai member aktif. Ya. Nah, bonus Unilevel itu adalah bonus yang memang kita terima berdasarkan tadi 10% bonus dari grup kita yang disimpan.
Nah, dari situ kita mendapatkan bonus unilevel. Nah, lalu pertanyaannya, kalau misalnya tidak ada atau belum mencukupi $100 ya dari grup kita, ya kita belum dapat bonus unilevelnya. Karena kan bonus unilevel itu baru keluar apabila grup kita itu memang akumulasi bonus yang disimpannya mencapai $100. Atau kalau di Indonesia kan sekitar 1,3 juta rupiah. Betul ya Pak Ferdi ya? Betul. Karena patokannya kan $1 adalah 13.000. Ya, jadi kalau $100 kita bicara 1,3 juta. Jadi kalau downline kita terakumulasi 10%-nya dari pemotongan bonusnya 1,3 juta, maka kita akan menerima unilevel bonus seperti itu. Kalau belum gimana? Ya ditunggu. Ya karena kan setiap nanti kalau bisnis kita sudah besar, tentunya setiap kali dipotong 10% itu nilainya sudah di atas 1,3 juta ya. Jadi itu secara konstan kita akan terus-menerus menerima bonus unilevel ini. Nah ini yang seringkali disebut juga sebagai the real passive income bonus. Karena pada dasarnya ini bonus yang akan kita terima terus-menerus. Ya, istilahnya kerja nggak kerja kita akan terima bonus ini. Karena bonus ini sudah tersimpan di dalam jaringan bisnis kita. Tinggal dibagikannya memang tidak sekaligus tapi per bulan. Ya. Sampai kapan? Kalau itu saya hanya bisa membayangkan kalau misalnya di dalam grup Anda itu katakanlah ya, misalnya setiap orang itu menerima mendapatkan 10%-nya itu selalu di atas $100, ya berarti itu bisa dibilang forever ya, seperti nama perusahaan kita, Forever Healthy, forever income berarti buat kita juga. Baik. Ya, terima kasih Pak Freddy, luar biasa. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Paulus. Apakah sudah punya sertifikat halal dari MUI? Dan dalam pengurusan ya, kalau tidak salah Pak Ferdi, betul ya? Semoga kita dapatkan secepatnya ya dalam itu. Ya, karena memang butuh waktu Bapak Ibu. Kebetulan saya sendiri juga bekerja di perusahaan makanan dan minuman. Jadi memang halal ini di Indonesia setahu saya memang belum sebuah keharusan, tapi tetap karena kita bicara penduduk Indonesia sebagian besar adalah Muslim, sebaiknya halal itu ya sudah dianggap aja sebagai sebuah keharusan ya bagi sebuah perusahaan yang memang besar dan mau ekspansi bisnis di Indonesia. Dan butuh waktu, prosesnya cukup panjang, cukup berbelit. Jadi memang sedang kami prioritaskan Pak untuk ini. Jadi mohon bersabar ditunggu, kami prioritaskan untuk supaya cepat keluar untuk sertifikat halalnya. Ya, kita harapkan secepatnya keluar ya, karena biasanya memang ada proses, ada butuh waktu untuk ditinjau dan lain sebagainya. Sebelum akhirnya nanti MUI mengesahkan produk kita halal. Tapi karena ini produk ini berasal dari tumbuhan ya, alami, nabati, ya secara prinsip halal, hanya memang belum tersertifikasi, itu saja. Baik, terima kasih Pak Freddy. Ini sepertinya ada chat direct ke saya ya, masih dari Pak Paulus. Katanya apa yang dimaksud dengan auto maintain dalam konteks bonus unilevel? Halo? Oke. Ya, tadi kan kita bicara. Halo? Dengar suara saya, Bu? Jelas. Oke, ya. Nah, auto maintain ya, auto maintain adalah memang konsep yang diberikan oleh perusahaan supaya kita tetap aktif sebagai member. Nah, auto maintain itu tadi yang diambilkan dari 10% bonus bulanan kita, dan itu dikumpulkan setiap bulan $100, 1,3 juta yang bisa kita belanjakan, dan otomatis kalau misalnya setiap bulan kita berhasil mengumpulkan $100, artinya auto maintain-nya jalan on ya, aktif seperti itu. Nah, tentu saja kalau kita aktif ya kita bisa mendapatkan bonus unilevelnya. Seperti itu Pak Paulus ya. Tadi yang tanya ya. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya Pak Freddy ya. Ya silakan. Yang saya jawab Pak Paulus ini mungkin pertanyaan apa hubungan antara auto maintain dengan bonus unilevel. Contohnya seperti ini. Setiap saya mendapatkan bonus saya akan disisihkan 10%. Jadi hari ini saya dapat bonus 1 juta akan disisihkan 100.000. Besok dapat 10 juta disisihkan 1 juta. Bila angkanya genap 1.300.000 atau
setara $100 ya, karena $1 itu 13.000. Uang yang telah terkumpul tadi 1.300.000 bisa saya belanjakan produk. Bisa saya belanjakan produk senilai 1.300.000, dan saat itu sistem akan membayarkan bonus Unilevel ke 10 orang di atas saya. Jadi 10 orang di atas saya akan dapat bonus Unilevelnya. Nah, itu yang terjadi Pak saat terjadi auto maintain di titik saya akan membayarkan 10 orang upline saya. Di simulasi tadi, jadi bisa dilihat kalau 10 saya sudah terisi 10 level ke bawah penuh, berapa banyak akan bayar semua ke titik ke atas. Seperti itu. Mungkin hubungannya antara Unilevel dengan auto maintain, Pak. Semoga dapat menjawab ya Pak Paulus ya. Halo? Halo ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Selesai. Sepertinya kita sudah jam 9 lewat, Bu Sinta. Betul. Baik, sebenarnya sudah cukup ya Pak ya untuk bisnis talk di Zoom pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Saya ingatkan kembali mengenai promo ya Pak ya, tadi promo yang sudah dijelaskan oleh Pak Ferdi dan luar biasa juga di bulan November ini juga Bapak Ibu jangan lupa ada promo yang pembelian gold yang free 1 Flavanol ataupun skincare dari Susan Barlit. Dan juga kalau pembelian platinum itu mendapatkan 3 pouch Flavanol ataupun skincare seperti itu. Jadi dimanfaatkan nih promonya mumpung masih bulan November seperti itu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Freddy, luar biasa sekali pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, kita tunggu waktunya lain kali ya Pak ya, lain waktunya untuk jadi pembicara lagi dan kita tunggu juga Pak di kantor kalau bisa. Oke, ya. Nanti kapan-kapan saya bakal mampir ke kantor ya. Ya, terima kasih semuanya ya, terima kasih. Oke, sukses semua ya, selamat malam. Bu Sinta, itu ada acara untuk hari Kamisnya? Oh ya, hari Kamisnya jangan lupa juga untuk nanti ada via Zoom juga untuk Healthy Talk bersama Dr. Winda yang tadi sudah dibahas di kantor, akan dijelaskan juga dipresentasikan melalui Zoom di hari Kamis seperti biasa waktunya pukul 20 WIB. Dan juga nanti hari Minggu juga masih akan ada business talk, nanti akan kita infokan menyusul untuk pembicaranya. Baik, untuk Bapak Ibu semua, terima kasih yang sudah hadir, menyempatkan waktunya, sehat dan sukses selalu ya Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, sukses semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Malam, terima kasih.